Ajukan gugatan saja, gugat UGM di Petul untuk membatalkan ijazahnya Jokowi. Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis, hakim paling menyatakan berdasarkan. Jumpa lagi teman-teman di channel Klakson 98. Semakin ditindis semakin berbunyi. Kali ini kita akan mereaksi lagi terkait dengan pernyataan dari Ferdinand yang menantang kubu Roy dan Tifa untuk menggugat UGM. Kalau pernyataan dari Roy Suryo bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tetapi saya sangat yakin bahwa 99,9% Roy akan takut kalau gugat UGM karena tidak punya bukti dan data yang kuat. Tak perlu berlama-lama, kita simak cuplikannya. Mencari kebenaran material. Materialnya apa? Adalah soal ijazah yang pertama. Baru itulah yang akan membuktikan tuduhan terkait dengan perbuatan tadi. Persidangan ini nantinya terlepas dari apakah pastikan mengajukan eksepsi lagi. Tapi apakah nanti eksepsinya diterima kan di belakang. Terlepas itu diterima atau tidak, saya mau melihat bahwa menggambarkan begini. Persidangan ini nanti akan berada pada 4 titik epicentrum perdebatan atau perbandingan. Yang pertama akan membandingkan antara kekuatan jaksa dengan teman-teman advokatnya Dr. Tifa. Yang pertama itu adalah saksi korban akan beradu dengan mereka. Yang kedua adalah forensik yang telah diserahkan oleh Mabes Polri yang menyatakan identik tetapi tidak menyatakan asli akan dikomparasikan dengan penelitian mereka. Yang ketiga adalah saksi dari UGM. Mereka akan dikomparasikan juga dengan keterangan saksi yang mereka berikan. Demikian juga dengan keterangan ahli yang diajukan oleh JPU akan dikomparasikan dengan ahli para advokatnya Dr. Tifa. Hakim akan menilai, membandingkan keterangan mana yang paling memenuhi atau paling dekat dengan kebenaran material. Tetapi untuk mencari kebenaran materialnya kan tidak akan pernah terjadi di persidangan. Tidak akan pernah ada statement keputusan menyatakan ijazah itu asli atau tidak. Jadi hakim hanya akan memutus, kalau hakim memutus ya, tanda kutip memutus eksepsi ditolak, tapi kalau eksepsi diterima kan nggak ada itu nanti. Tapi kalau contohnya hakim akan memutus, jadi dasar hakim memutus itu hanya berdasar keyakinan. Tapi bukan kebenaran material soal ijazah itu. Nah, bagaimana supaya kebenaran materialnya terbuka? Saya sarankan teman-teman. Sangat terburu-buru ya pernyataan dari Mas Ferdinand ini. Mas Ferdinand mengatakan bahwa tidak akan ada pembuktian material nanti di persidangan oleh majelis hakim. Padahal sidang pokok perkaranya saja belum dimulai. Bahwa hakim juga akan menilai dari keyakinan bukan kebenaran dari ijazah itu. Saya kira itu sangat keliru ya pernyataan beliau itu. Kenapa saya katakan keliru? Karena tentu di sidang pokok perkara nanti itu adalah pembuktian bahwa dugaan-dugaan ataupun tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo dan Tifa itu apakah benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau nantinya sudah diperiksa berdasarkan dua alat bukti yang diterima oleh majelis hakim nanti dan terbukti bahwa ijazah itu asli berdasarkan juga dengan saksi-saksi ahli yang dengan melakukan laboratorium forensik yang telah dilakukan, maka semua tuduhan dan fitnahan itu tentu akan mendapat hukuman ataupun vonis dari putusan hakim nantinya. Ya, tentu kita berharap agar putusan itu nanti seadil-adilnya. Mengajukan gugatan saja, gugat UGM di Petul untuk membatalkan ijazahnya Jokowi.
Kenapa dibatalkan? Karena diduga palsu. Buktinya apa? Penelitian nanti. Putusan itulah yang akan membuktikan secara material apakah ijazah ini memang asli atau tidak. Karena persidangan ini tidak akan pernah memutuskan, tidak akan pernah menyatakan ijazah Jokowi asli atau tidak. Tetapi hakim paling akan menyatakan kalau toh teman-teman memang sudah ditarget harus divonis, hakim paling menyatakan berdasarkan keterangan bukti lapor, keterangan ahli, keterangan ini, maka ini kan putusan itu harus selalu menyatakan secara sah dan meyakinkan. Sah meyakinkan itu kan harus ada kebenaran materialnya. Jadi itu yang saya bilang, ini semua akan gelap gulita ke depan sepanjang tidak pernah ada kebenaran materialnya soal ijazah Jokowi. Kecuali memang persidangan ini, ya mohon maaf saya tidak menuduh pengadilan merancang putusan. Kecuali memang ini ada sebuah tangan yang kita tidak tahu bekerja, memang sudah ditarget harus dihukum, ya udah. Hakim pertimbangannya berdasarkan forensik, berdasarkan keterangan ahli, dan semua itu akan mengacu kepada yang diajukan oleh JPU dan akan mengabaikan fakta-fakta, bukti, dan keterangan serta ahli yang diajukan oleh teman-teman. Tinggal bagaimana membuktikan materialnya. Ya saran saya itu, majulah kalian, gugatlah itu. UGM yang digugat, bukan Jokowi. Sehingga hakim punya keyakinan nanti dalam sidang Sehingga pidananya. ketika UGM digugat untuk membatalkan ijazah Jokowi, karena kan UGM menyatakan itu asli. Maka itu dasarnya gugatlah UGM untuk membatalkan itu. Karena UGM telah salah menyatakan itu asli karena bukti-bukti yang kami miliki ini loh. Kan nanti petun yang akan mengadili, karena petun berhak karena itu adalah universitas negeri dan putusannya adalah produk hukum negara, produk administrasi negara yang bisa diuji di petun. Kalau kemarin kan yang menguji itu kan legal standingnya juga tidak memenuhi, makanya kan dismisal, tidak diproses selanjutnya. Tapi kalau Mas Roy kan memiliki legal standing, Tiba kan memiliki legal standing untuk itu. Oke, jadi nanti saya hasil rasa- dari putusan PT UN nanti Iya, bisa menjadi karena pertimbangan itulah hakim di sidang pidananya. satu-satunya yang menyatakan itu asli atau tidak, sama seperti ketika kita menguji sertifikat. Sehingga nanti pada sidang pidananya bisa dibuktikan apakah Bisa final atau dibuktikan. tidak. Bisa. Oke. Tapi kalau petun sudah menyatakan asli, ya sudah siap-siap Oke. masuk. Tapi kalau petun menyatakan memang tidak asli berdasarkan bukti Sidang pidananya pasti lepas. di sana ya bebas. Oke, di tengah Menurut perdebatan yang saya, panas ada menurut negeri ini. saya. Ini baru seru ya teman-teman terkait tantangan dari Ferdinand yang menantang Roy Suryo dan Tifa. Bahwa kenapa tidak menggugat UGM ke Petun. Kalau benar dan yakin bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan kalau berani, kenapa tidak? Kalian kan punya legal standing untuk melakukan itu. Untuk itu, kalau itu benar-benar terjadi, kalau Petun mengadili ya dan menyatakan bahwa ijazah itu palsu, maka kelompok Roy dan Tifa bisa bebas. Dan kalau ternyata terbukti asli, maka ya siap-siap saja kalian diadili. Dan saya juga sangat yakin bahwa 99,9% kelompok Roy Suryo dan Tifa ini tidak mempunyai bukti dan data ilmiah yang kuat untuk membuktikan bahwa benar ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.